Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Didin Sirojudin MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Studi Islam serta teman-teman kelas PAI 1A yang kami sayangi. Di sini di video ini kami dari kelompok 10 yaitu saya Dion Rizky Pratama akan dibantu oleh rekan-rekan saya yakni Ovidilia Ningsa Pradani dan Nurul Afifah akan mempresentasikan tentang penelitian agama dan keagamaan. Nah, sebelum kita masuk ke konstruksi teori serta model-model penelitian agama dan keagamaan, pertama kita mesti tahu apa itu pengertian penelitian dan pengertian agama itu sendiri. Penelitian atau research adalah upaya sistematis dan objektif untuk mempelajari suatu masalah dan menemukan solusi umum. Penelitian juga bisa berarti upaya pengumpulan informasi yang bertujuan untuk menambah pengetahuan. Pengetahuan manusia tumbuh dan berkembang berdasarkan kajian-kajian sehingga terdapat penemuan-penemuan dan selanjutnya siap merevisi pengetahuan-pengetahuan masa lalu. Itu adalah pernyataan dari George Theodorson dan saudaranya dalam Kamus Modern Sosiologi. Jadi penelitian ini dipandang sebagai kegiatan ilmiah karena menggunakan metode keilmuan, yakni gabungan antara pendekatan rasional dan pendekatan empiris. Pendekatan rasional memberi kerangka pemikiran yang koheren dan logis, sedangkan pendekatan empiris merupakan kerangka pengujian dalam memastikan kebenaran. Seperti itu. Selanjutnya, pengertian agama. Harun Nasution menjelaskan kata agama tersusun dari kata a yang berarti tidak dan gam yang berarti pergi. Ini adalah diambil dari bahasa Sanskerta. Jadi agama artinya tidak pergi, tetap di tempat, diwarisi secara turun-temurun. Harun Nasution juga menyimpulkan bahwa intisari yang terkandung dalam agama adalah ikatan. Agama mengandung ikatan yang harus dipegang dan dipatuhi manusia. Ikatan ini mempunyai pengaruh besar sekali terhadap kehidupan manusia sehari-hari. Ikatan itu berasal dari suatu kekuatan yang lebih tinggi dari manusia, satu kekuatan gaib yang tak dapat ditangkap oleh panca indera manusia. Dalam bukunya Islam ditinjau dari berbagai aspeknya. Selanjutnya, Thoib Thohir Abdul Muin mengemukakan definisi agama sebagai suatu peraturan Tuhan yang mendorong jiwa seseorang yang mempunyai akal untuk dengan kehendak dan pilihannya sendiri mengikuti peraturan tersebut, guna mencapai kebahagiaan hidupnya di dunia dan akhirat. Jadi, berdasarkan pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa agama ini adalah suatu sistem yang mengatur kepercayaan serta peribadatan kepada Tuhan atau sejenisnya, serta tata kaidah yang berhubungan dengan adat istiadat dan sebagainya, seperti itu. Misalnya di sini saya ambil contoh agama Islam. Maka yang dimaksud adalah kepercayaan serta peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada sistem yang mengatur seperti peribadahan sholat 5 waktu dan sebagainya. Setelah kita tahu tentang pengertian penelitian dan pengertian agama itu sendiri, selanjutnya kita masuk ke penelitian agama dan penelitian keagamaan. Ini merupakan dua hal yang hampir sama namun berbeda. Penelitian agama menurut pandangan Djwaya S. Praja adalah penelitian tentang asal-usul agama dan pemikiran serta pemahaman penganut ajaran agama tersebut terhadap ajaran yang terkandung di dalamnya. Sedangkan penelitian keagamaan menurut Djwaya adalah penelitian hidup agama
yaitu penelitian terhadap praktik-praktik ajaran agama yang dilakukan manusia secara individual dan kolektif. Selanjutnya, Atto Mudar mengutip pendapat Middleton, seorang guru besar antropologi di New York University, yang berpendapat bahwa penelitian agama, research on religion, berbeda dengan penelitian keagamaan, religious research. Penelitian agama lebih mengutamakan pada materi agama, sehingga sasarannya terletak pada 3 elemen pokok, yaitu ritus, mitos, dan magis. Sedangkan penelitian keagamaan lebih mengutamakan pada agama sebagai sistem atau sistem keagamaan, religious system. Jadi untuk penelitian agama yang sasarannya adalah agama sebagai doktrin, pintu bagi pengembangan suatu metodologi penelitian tersendiri sudah terbuka. Bahkan sudah pernah ada yang merintisnya. Adanya ilmu usul fikih sebagai metode untuk istinbat hukum dalam agama Islam dan ilmu mustalah al-hadis sebagai metode untuk menilai akurasi sabda Nabi Muhammad SAW merupakan bukti bahwa keinginan untuk mengembangkan metodologi penelitian tersendiri bagi bidang pengetahuan agama pernah muncul. Untuk penelitian keagamaan yang sasarannya adalah agama sebagai gejala sosial, kita tidak perlu membuat metodologi penelitian tersendiri. Ia cukup meminjam metodologi sosial yang telah ada. Jadi dapat disimpulkan jika penelitian agama dan penelitian keagamaan ini sama-sama menjadikan agama sebagai objek penelitian. Bedanya, jika di penelitian agama yang dijadikan objek adalah agama sebagai materi pokok atau suatu disiplin ilmu tersendiri. Sedangkan dalam penelitian keagamaan, agama yang diteliti adalah agama sebagai gejala sosial atau suatu fenomena sosial di masyarakat dan solusinya yang diambil dari Al-Quran atau Al-Hadis. Atau bisa juga berupa praktik-praktik keagamaan yang sedang terjadi di masyarakat. Selanjutnya, konstruksi teori penelitian agama. Yang pertama, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, W.J. Purwadarminta mengartikan, konstruksi adalah cara membuat atau menyusun bangunan-bangunan atau jembatan dan sebagainya, dan dapat pula berarti susunan dan gabungan kata di kalimat atau di kelompok kata. Yang kedua, teori berarti pendapat yang dikemukakan sebagai suatu keterangan mengenai suatu peristiwa atau kejadian, dan berarti pula asas-asas dan hukum-hukum umum yang menjadi dasar suatu kesenian atau ilmu pengetahuan. Selain itu, teori dapat pula berarti pendapat, cara-cara, dan aturan-aturan untuk melakukan sesuatu. Yang ketiga, konstruksi teori adalah susunan atau bangunan dari suatu pendapat, asas-asas, atau hukum-hukum mengenai sesuatu yang antara satu dengan yang lainnya saling berkaitan, sehingga membentuk suatu bangunan. Model-model penelitian agama. 1. Analisis sejarah, bertujuan untuk menemukan inti karakter agama dan meneliti sumber klasik sebelum dicampuri yang lain. 2. Analisis budaya, gambaran tentang korelasi unsur budaya tertentu atau kondisi sosiokultural secara umum. 3. Eksperimen, untuk mengevaluasi perbedaan hasil belajar dari beberapa model pendidikan agama. 4. Analisis lain, untuk mencari keterangan dari tema-tema agama, baik berupa tulisan, buku-buku khotbah, doktrin, merupakan deklarasi teks.